Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak sangi loh. Coba siarkan ke TV nasional ke kaji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kesowo aja. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ibu-ibu sedang pengajian wirid yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang ini saya dapat hadir untuk menyampaikan kajian ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mengaji ada yang saya sampaikan, informasi. Saya setiap hari melalui media sosial ini live streaming ceramah subuh. Tapi tengoknya di TikTok. Mana yang punya HP Android? Kalau HP center enggak ada kan? Lihatlah nanti di situ. Sudah 2 hari ini saya live streaming. Hari subuh tadi yang mengikutinya 590. Berarti semesoji di bawah ngaruh kan? Jadi saya berbagi ilmu kepada berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, mengikuti ceramah saya itu. Saya hanya ingin memberikan ilmu kepada warga masyarakat. Di dalam kuliah subuh tentu ambo menggunakan bahasa Indonesia. Kalau nang kaji wirid nang koko nak live streaming kada video saja. Itu bahasa awak untuk orang awak. Kalau yang apuro seluruhnya. Jadi manonan menawo, manonan nak menambah wawasan ilmu, buka sajalah selesai salat subuh sekitar jam 5.45 atau 5.30. Itu lebih kurang 25 menit lah, nak lama-lama. Ya, ikuti. Tidak pakai bayar. Bayi kira. Bayi ya. Tidak pakai bayar. Ibu-ibu mengikuti kajian ilmu kuliah subuh. Jadi dan berbagi ilmu. Banyak yang bertanya. Banyak bertanya di situ. Saya bahagia dengan berbagai pertanyaan di berbagai daerah. Tanyanya. Saya jawab pertanyaan itu. Ya. Itu kaji atau pengumuman. Kita masuk kepada kajian kita, yaitu surah An-Naba ayat 18. Itu kaji awal. Surah An-Naba ayat 18. Itu dia ayat yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ketika ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Surah An-Naba ayat 18. Ayat ini ditanya oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Ya Rasulullah, apa makasih ayat surah An-Naba nombor ayat 18 dulu Rasulullah? Menangi ti Rasulullah do menango pertanyaan itu dulu. Apa makasih ayat 18 surah An-Naba dulu Rasulullah? Kata Mu'az bin Jabal. Beliau mengatakan dia menangis dulu. Menangis Rasulullah itu keluar air matanya. Terheran-heran juga Mu'az bin Jabal. Dijawablah oleh Rasulullah bahwa Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti dalam keadaan penuh dengan kesukaran. Kau maaf? Kau kaji yang ikut kau berita akhirat kau ya. Kaji pada siang kau berita akhirat. Tak berita dunia orang. Berita dunia kau ponek orang mau. Tengoklah berita itu. Berita akhirat wah ya. Nah, jadi penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Sibuk dengan mengurus diri sendiri. Waktu itu. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, terbagilah manusia itu kepada 12 kelompok. Jadi berbondong-bondong cokot, 2 boleh barisan. Setiap baris tu tak sama bantu orang Arab, tak sama apa. Yang pertama kata Rasulullah, kelompok yang pertama adalah mereka digiring dari alam kuburnya ke tempat yaumul mahsyar itu dalam keadaan tidak punya tangan dan kaki. Macam apa yang mak diburu? Maka gesek jalan. Tangan tak ada, kaki tak ada. Itu tidak nangis Rasulullah. Ibu menengok umat macam itu. Apa kojo di dunia orang macam itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan orang ini pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga. Nah, ibu-ibu musuh-musuh tetangga atau mau kah? Nah, kalau lele tolong dihindari. Sharing lu musawar apa? Kodok. Kedap. Kedap. Sering dia berbuat aniaya kepada tetangganya. Nak nyaman tetangga bener. Uang macam deko so nak bertangan nak berkaki sudah dibangkit Allah Taala sudah akhirat. Ya. Maka disebut Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu muliakan tetanggamu. Itulah. Ayah kadang tetangga, kadang lama dia inyo je bagi. Tak lama dia orang bagi. Maka elok-elok tetangga. Kadang kan saya ceritakan dulu kan. Pernah saya ceritakan di sini. Bagaimana ulama sekelas Hasan Al-Basri, ulama sufi, bertetangga dengan orang non-muslim. Konei isi kamar rumah buyadu de IWC.
Ngalirnya mau lu bertingkat gaknya. Ngalir ke dalam rumah, ke dalam kamar Buya Hasan Al-Basri. Ayu WC orang tu gaknya kau. Nyenyo binnya Buya lu potong ke bini, pece kaling pula. Kok kaling kok apa ndak sabui deh kau marang dulu. Kalau awak malah awak kali dulu deh. Iya kan? Itu penuh-penuh kaling cako dibuangnya keluar. Penuh-penuh dibuangnya keluar. Ya. Sampailah pada suatu masa ulama Hasan Al-Basri sakit. Yang mulai dengan Kristen cako. Bangunlah kamar rumah cako. Itu air apa yang keluar dari situ tuh, Bu? Sepertinya air WC kami mungkin ya, Bu. Iya, Nyi Bini. Kenapa sudah berapa lama seperti ini, Bu? Sudah 20 tahun Nyinya. Lah 20 tahun ndak sesabui deh ke tetangga. Awak jangan 20 tahun lah. Jangan setengah hari. Setengah jam dah lah. Bui kan kau makan dulu. Tu apa orang nak sabun ke kami? Perontok juga kalian. Dalam agama kami, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Di dalam agama kami muliakan tetangga. Sogen kami takut kalian tersinggung. Omak-omak na anginyo. Enggak bonito bahasa orang. itu bahasa awal ya enggak? Omak na ngapur jadi itu saksikanlah sekarang juga saya masuk Islam bersama keluarga saya. Nah, jadi itu pribadi baiknya itu membuat orang Nasrani tadi masuk agama Islam. Begitu dia memuliakan tetangga. Di tetangga kok ada orang bertanya, "Bapak jumlah umat tetangga dulu ya?" 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Bukan selain itu awak tetangga saudara. Tetangga. Nah, jadi jangan sampai hasad, dengki, iri hati jo tetangga. Muliakan tetangga. Dulu lah kodok kaji kau, tapi berkaitan dengan hadis ini, ayat ini. Apa kewajiban beberapa elok jo tetangga dulu ya. Kalau inyo sakit dijongok, jongok tetangga rumah. Ya sampai lama-lama ndak berjongok, nampak dulu dijongok. Tapi ibu-ibu menjongok orang sakit, tetangga awak sakit, jangan polos, jangan apa nampak sabui. Pandailah memberikan motivasi. Apa akak nak sakit kak? Iko dia seboleh iko sakit. Mandiang sanu rupa tong celeko te sakit ininya. Nah ini tensi akak kali. Jadi sabui jangan itu. Ni adalah awak kena polos. Jangan sabui. Kiyo mana? Nek kau nak apa jual orang kak? Ya so kanya. Badayu kan balik dia tu. Apalagi kalau nak mendiang tu. Jadi kalau bososu juga sakit dia, kadang-kadang mak pucik kalau ini, nak boleh sabu itu dulu. Ah, leman, tak malah sehat. Badayu orang dia balik, kendak. Kok pucik mana lah pula? Ada orang biru. Mak kau, apa cerai kau apa? Dulu lah saya kau badan kau apa kini ha? Apa cerai tu yang mau tetangga kau cerai tu jempai dah. Jempai yang mau tetangga kalau kemana tu lah. Sudah itu jangan lama-lama.
Pe kau mata tangga tu jangan lama-lama. Pe yang mampek yang mana mau pulang. Apa yang apa kan? Jangan terlalu banyak bertanya. Ah, tu cik dah. Siapa yang mancak Mbak Rudi? Konten kau tu kredit. Bapu boleh bayi. Bapu tinggal le. Apa lo perlu tanya? Jadi muliakan tetangga. Dah. Sakit jongok. Tiba nak menantu memberi berita gembira. Alhamdulillah. Baca asuh. Dek kau. Jangan bangga pula kau oleh siapa je kau menantu kau dulu. Nantu dah kau. Lale. Mulia matang-matang tetangga dia tu. Oh betul. Kalau awak pemilih nak apa rubut derna. Kalau awak sekeluarga pemilih, aja ndak pernah banyak disabui. Awak ada pernah awak aja. Kau ndak ada nak monca-onca kau kalau kau. Ndak ada monca-onca. Kau kalau apa lah Bali. Surat model NA lah buat. Asanan lalaki orang sanan. Hati-hati. Iya, itulah makanya. Tapi jangan dipermalukan di depan orang banyak. Jangan bangga lah boleh. Boleh lah. Ya. Tapi kalau pemilih awak dan sana awak bobon yang bodoh mai sekolah kau jangan kau salah sangko ndak. Kau iku berita kau sahih bono kau dapat dari kau. Nah, jangan sampai kau apa pelajari bono lah dulu. Kalau terasa mani jangan copek di dulu, terasa baik jangan copek di ludah. So copek-copek aja kalian menyasa, kalian tu pemilih awak. Kalau orang-orang lain kok agak borek wak deh. Banyak orang macam itu lu kau ni. Tak. Jadi bertetangga kau jam polos-polos bano. Sudah itu bertetangga itu menyembunyikan aib tetangga tu. Itu suka buka-buka aib orang. Iyo je boya. Kau iyo mana? Ketika jiuk belum potong kalau tak salah. Kalau tak salah ketika jiuk belum potong. Iya ya. Kata Nabi boleh kan? Bertanya sahabat tentang ma huwal ghibah, apa itu ghibah? Nyebut buruk orang. Ghibah itu apabila orang ngirang dia disabut panggil buruk. Iyonya, kau kalau iyonya tu ghibah tu. Kalau ndak iyo tu fitnah. Fitnah. Dah. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang menyakiti, berbuat aniaya terhadap tetangga, makoinyo besok di akhirat kata Rasulullah dia akan berjalan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kau tak sudah kau boleh, kau dah maklum cuma mana sudah aja kok ya. Yang kedua, orang yang berjalan dari dalam kuburnya adalah seperti babi hutan, seperti kondiok. Kondiok apa sawah? Babi. Babi apa sawah? Kondiok. Kerniap. Kerniap. Orang itu orang seperti apa itu ya Rasulullah? Itulah dia orang yang suka meremehkan salat, meninggalkan salat. Maka di dalam Al-Quran ada tu zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa tu Jumat ini dua hari satu. Umat Islam umat Jumat dia hari Jumat kan. Orang dua hari satu.
Umat Nabi Musa tu satu nak amuan tinggi ikan tu ikan banyak orang ikan. Utuk Allah Ta'ala. Jadilah mereka semuanya kera. Jadi kera, jadi bawuk. Maka orang yang meremehkan salat, orang yang meninggalkan salat, dia akan seperti babi. Babi. Itu kira. Itu salah masalah salat kok. Salat lalai, fawailul lil musallin. Wail itu adalah jurang neraka. Jadi orang yang tidak sholat itu akan masuk ke dalam jurang neraka. Oleh ibu tidak ada khawatir, tidak akan tinggal sholat awak. Boleh sholat awak dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Mudassir Allah juga sampaikan, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia dia tidak salat, dia lalai salat, tak mau salat. Ya, di kelompok yang kedua kau kaji ke kalau kodok ke sampein kau cuma kadang-kadang tak takonang dek ibu do buya lain lah namanya sampein bagai. Tapi kita di dalam mengaji itu dua saja sasarannya ibu, basyirau wa nazira. Basyirau wa nazira, kabar gembira dan kabar pertakut. Nenari kok kabar pertakut kok. Nah, gembira tahu aja. Ndale kabar pertakut kok. Yo sedewi ibu banyak membuat orang nangis dah. Kalau awak ndak banyak membuat orang galak. Kalau ndak galak ada buyara nak lama dah nak. Ndak ada galak buyara serius saja. Jadi awak syukur galak kan. Maka kalau galak lah nak kena cai, pelawak disuruh dibawa melek. Galak ada kan. Kalau pelawak tu tagak aja boleh galak ada. Kalau cakap deh, lah galak ada. Ni enggak bantu orang, lah galak ada. Aku itu ada mubalik itu yang galak ada nengok. Kalau bercakap orang galak ada nengok. Itu mubalik di jenis itu sedih je. Ya. Di Medan kan ada seorang tu Ustaz Ucai nama. Dia hebat dia Ustaz tu. Opega ceramah batang ke kampung tu tentang Ustaz Ucai tu. Ini lama ketik-ketik cara orangnya. Tapi lawaknya apa? Jadi salat, orang yang meremehkan salat, meninggalkan salat, dia akan seperti babi. Kau bukan anak-anak mau, anak nak mau salat, anak yang menganggap enteng salat, sabun kayaknya. Okey, nanti menanti itu kalian. Ada pertanyaan? Lanjut. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam perut besar. Dari perutnya itu keluar ular dan kalajengking. Kalau binatang-binatang ulik tang dalam paui godang. Dokek cina gunung bukit tu, apa tu, paui tu. Orang itu orang seperti apa itu ya Rasulullah? Ini orang adalah dia orang kaya tapi tak mau bayar zakat. Enggan bayar zakat. Fabasyirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka inyo menerima azab yang pedih. Kami pun nak membayar zakat kepada dia. Menemo zakat cenderung namanya. Apapunlah alasannya, maka kalau ala sampai nisabnya, keluarkanlah zakatnya.
zakatnya. Jadi persoalan zakat kok lah banyak dikaji itu oleh ulama fikih. Yang keempat, mereka digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan mulutnya berdarah-darah. Berdarah dan bernanah-nanah mulutnya. Siapa apul kojo yang cendek tudur ya Rasulullah. Ini adalah orang yang melaksana seorang pedagang bertransaksi jual beli selalu berbohong. Haram. Untung berani ya. Ini beraya untung. Dia untung suruh curang wak namo Jadi mulut orang nama mulut iko mulut mani je kah. Kau tidak dapat sok. Sok moko sok orang tulis giring jang tani kubur letak apa kalau dari orang anu. Bacakapnya bagus tapi orang tak kicuk. Nah inilah dia. Orang yang selalu berdusta melakukan transaksi dalam jual beli. Hati-hati dia. Hati-hati dalam berjual beli. Jangan sampai berdusta. Kau mengalih Nabi Muhammad untuk ibu-ibunya kan. Kalau 3 hari kau ikolah seminggu kau sabun deh. Kalau awak enggak nembuku belotang di tetangga, nananca-anca belotang di hati. Ya itu namanya orang yang berdusta. Dulu saya pernah cerita, adik kan pernah membeli karet muli gota, segodang bungkusan kotak aqua tu mah. Kau taruh 2 kali itulah. Bogi nak setengah tanggung bogi era. Jadi iso dia tengok nak sesuai bogi ke mana awak bala bang. Jalan ni yang apalah bala-bala. Dah percaya kaden. Percayanya membuktikan percaya orang ke abang tu ya. Dibuka. Adi bola lah kota cakap batu gunung di dalam. Dipalui dia je kota. Tu orang yang berbohong namanya tu elok dia bang tu. Kau hati-hati. Pernah beli durian? Wah, cak uyan lu ya, dia nak punya biar kah? Setelah dia bali nak elok cik jual. Ilah. Apa kah? Kotan lah tak buat. Setelah dibuka, tak ada elok seorang jual. Itulah. Maka dan tak bisa dan menjamin kedua ya. Kalau anda elok sok dah, tu boleh semua minta kami balik sok. Begitu kita. Jadi berhati-hatilah awak dalam berjual beli apa saja kegiatan kita, karena semua perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. 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 Iya.
Itu makanya zakat itu ada haulnya. Haul dan nisabnya. Bilo mulai bilo ibu cakap mengale sudah yo seluruhnya. Walau alum tak capai le, alum dirole. Ayo iko mulai start petang sampai ayo isu ulo. Dia tonglah waktu itu. Jadi yang ibu buat cakap bernilai sedekah. Sedekah biasa. Entah tercapai tindak lah bawa bersedekah jalannya ya Allah. Anda apa kemana? Jadi let dah dia. Ya. Iya. Iya. Itulah yang terbaik. Ada orang yang itu kan pekerjaannya sebab itu makanya pekerjaan pembagian zakat itu ada yang langsung ke Basnas. Orang Basnas lah itu tindak wak kono deh leh. Kalau lawak masuk titi zakat cakok ke Basnas anda wak kono persoalan ninyo lah nomor tanggung jawab siapa pun akan perlu dibantu. Tapi kalau awak sini nama mati zakat doke cakok itu dia nanti kadang tak topik sasaran kadang awak kan nak mancing keluarga awak condo ibu bantu dulu. Jadi hitung aja lah dulu, dihitung aja mulai dari apa, mulai dari awalnya awak bau saho sampai haul tadi nisabnya tadi juga ala kono dah so masuk lebih kurang 93,6 gram atau sampai 10 gram apa ya 10 ame tiba deh doh wah sampai 10 ame. Keluarkanlah zakatnya. Jadi makasih ibu Darna tadi dian suansu dia tong deh bulan patang lah rambai siko kau makan kalau rambai juga itu yang ibu berikan itu kategorinya adalah sedekah. Kalau yang zakat ada masa waktu haulnya makanya waktu itu kita bayar zakat seperti itu sementara ya. Nanti kita kalau zakat kok memang dalam pembahasannya ada fikih apanya namanya ya. Kita lanjutkan yang kelima. Iya silakan. Manggale kecil-kecilannya ndak le ado cukup ndak wak kono deh ndak wak kono apa nak kena bayar zakat lah mayutang aja ndak cukup dah si siapa mangale lontongnya ndak kene deh dah apa nak lah bayi ko bayi tadinya ada habis kali ndak le dah ndak le dak kono ni ndak seluruh orang nak kono dah. Sementara awak aja lah yang pegawai negeri itu kan ada yang apa dipotong itu zakatnya, ada yang tidak dipotong, habis protes orang. Ada instansi nomu bayi, ada nanda. Itulah. Jadi kok tergantung ke pribadi masing-masing. Lain nak selamat di awak dulu percaya ke hari akhirat dunia asalasen masalah itu. Nak percaya orang awak sendiri dia so. Kalau jual kecil-kecilan cakonya, sedekah aja tiube. Tutuilah kebohongan awak bagai dari awak hasil mengalir kok pa banyak bersedekah. Kau tahu Nabi tu? Pa banyak kalau bersedekah, kalau banyak bersumpah-sumpah. Haram dak nape dah kau. Ya dapat. Tu dia perlu. Tak akan dapat dah bersedekah. Jalan keluarnya untuk menutupnya itu sedekah itulah. InsyaAllah Allah akan
Allah tahu apa yang kita punya. Nah jadi masalah awak maila elak awak nak jengkono, tu tak boleh. Pula tu kumpu piti 40 ame je ko. Ibu bagi-bagin ke anak piti ame je ko le. Supaya jengkono dia ibu diam le. Itu kan satu cara. Nyung anak iko dua le ame konjuk lo siko. Tu nak le tinggal kan. Adan harus milik sendiri. Milik awak. Sudah itu cukup setahun. Kalau setahun lah. Kalau dia awak lah. Dari awak diam lah. Tu aku awak nak main elak. Tu kono awak lah. Nah. Tu bagian pertanyaan Bu Darna tadi. Yang kelima. Kelompok yang kelima adalah orang yang dibangkitkan dari kuburnya. Baunya sangat busuk. Busuk. Kok kadang ada orang di dunia kok bau busuk juga. Dari sana ke orang busuk minta ampun. Maka berbau badannya. Orang yang berbau busuk itu siapa itu ya Rasulullah? Orang yang kelihatannya di hadapan umum baik. Ternyata dia rupanya pelopor kemungkaran. Dah penuh orang sekete elo senang maliong senang. Dia berbuat maksiatnya sembunyi-sembunyi. Itu dia. Orang yang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi. Itu dia loh. Nantu yang dah. Nantu di lu redo ya kan? Ini terjadi tu banyak kejadian tu Ibu sekalian. Makanya kemungkaran, dosa-dosa yang awak lakukan, dah penuh orang bisa awak melak, bisa awak mengicu, tapi kau Jalla Ta'ala tak bisa dah. Maka itu iman hanya ada memapung, hanya kan bisa hanya mengontrol iman awak tu. Jadi kelompok yang kelima adalah mereka kelihatannya baik tapi sebenarnya dia pelopor kemungkaran. Untuk nama pelopor dia, pelopor induk samang kemungkaran ini. Sasor ya kau. Cendetu sana ni kon terjadi. Itu berbahaya. Bibu, ada lagi pertanyaan? Selain Bu Darna lah pula. Yang Ibu Kak Erna mungkin ada tanya. Atau Ibu Emma. Lanjut. Lanjut dulu ya. Yang keenam. Namanya undang juga kan? Mereka digiring dari dalam kuburnya kepada mahsyar itu adalah mereka adalah bentuknya tenggorokan dan tengkuknya hampir putus. Kenapa lah bentuk orang ibu? Bentuk orang. Tenggorokan dan tengkuknya hampir putus. Kenapa bentuk orang artinya turun? Apa amalannya? Apa salah orang itu ya Rasul? Dia memberikan kesaksian palsu. Kok dalam pengadilan kok Kak Erna nya dah sobui dia kak itu punya dan mau nya ada punya orang dan banyak kak biti so akhirnya tiba di sidang Kak Erna cako bersumpah deh wallahi billahi tallahi menggege akak cako deh menggeget menggege akak cakap ya kamu tolong alam lagi kan ini tak ada punya orang nama palsu kan kini banyak palsu begini kan gigi palsu hidung palsu abah palsu zaman kepalsuan kan begini kan ibu
Zaman sekarang adalah zaman palsu. Tak zaman je dah. Alamat palsu je. alamat palsu. Lagu sebenarnya alamat palsu ya. Ini. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, orang yang memberikan kesaksian palsu, kok diminta dia berikanlah kesaksian yang sebenar-benarnya. Ini cowok kono cara orang hakim di pengadilan menanya awak, kenal ibu dengan bapak tuh? Kenal sedikit pak. Itu mulai tanya orang lagi kan. Akhirnya orang terpojok aja jadi. Orang yang memberikan kesaksian yang tidak benar itu tidak cendo cito pengadilan yang namanya kopi apa nama? Kopi apa? Itu dia. Kopi sianida. Ini inyora pelaku lah. Tapi dia orang memberikan kesaksian tadi yang tidak benar, meringkuk dia dalam penjara. Aku bahayo. Ini bebas bersyarat. Kadang awak memberikan kesaksian yang tidak benar, akhirnya yang salah tertawa, yang benar penjara. Yang salah tertawa, yang benar penjara. Dia apa? Salah memberikan keterangan-keterangan tadi tidak benar. Ini tak jeletu, sabui jeletu. Itu yang berbahaya. Orang kini banyak yang melelak amur. Melelak nak amur jadi saksi ke. Itu kesaksian palsu. Ibu-ibu yang saya hormati, yang ketujuh, orang yang digiring lidahnya keluar dari mulutnya, keluar darah dan nanah. Cina capu dulu. Ini adalah orang yang hendak lama membaik kesaksian dah. Nyanturenya pindah mula. Konewa. Ini tanturenya, inyot dekainya pindah mula. Dan nanturenya kok tapi enggak ni maler deh. Kecewa dulu. Awak takut awak kena panggil-panggil kan? Takut ada kena panggil-panggil je lah kena panggil. Awak nak ngalih, lontong lo tak buat. Anda tinggal ngalih kan? Itulah akibatnya. Jadi kalau ada awak diminta untuk itu memberikan kesaksian, apalagi dalam perkara-perkara besar, kita dituntut kalau tentu di awaknya lebih besar awak. Perkara tanah, ya banyak orang membunuh-bunuhan di perkara tanah kok. Apalagi tanah dulu orang mahal dah punya tanah kok. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid, ya kan? Darussalam. Waktu itu lembaga tanah ni. Ketika tanah kau lembaga, suri nak buat dulu dah. Dulu ada sesiapa menaikkan suri kau dulu. Tentu dia awak nak lawamu membayar kesaksian tu salah yang ambil keputusan jadi dia. Akhirnya minta dia yang balik. Ibu tengok tu di apa tu sekolah yang ditutui dia yang kenapa? Ini tanah ni katanya. Jelas pendek dulu, tapi waktu itu tidak ada bukti suratnya. Itulah. Jadi kalau tentu dawaknya jangan menyembunyikan kebenaran, berikanlah kesaksian yang sebenar-benarnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Kon bahaya. Orang yang ke-8 kepala ke bawah, kaki kata dari kemaluannya keluar darah dan nanah. Inilah para pelaku zina.
pelacur rusuk ceneko tu surah. Ibu. Dia ada banyak juga orang yang berdakwah ke penjara, ke tempat-tempat lokalisasi. Sanggup dia melayani laki-laki 20 orang laki-laki satu hari. Coba ibu bayangkan. 20 orang laki-laki sehari. 30 hari berapa kali tu? Berapa orang lelaki tu? La ilaha illallah. Tu dia. Maka orang yang berbuat zina yang seperti itu bahayanya di dunia aja lah di beda Ta'ala. Di akhirat sudah jelas. Dia akan digiring ke dalam neraka nanti, kepala ke bawah, kaki kate, dari kemaluannya keluar darah dan anak. Ibu yang saya hormati, kini lanya digale yang di rumah ibu. Ancak lo ndak ketek. Ya. Potongannya 95. Tapi cecondoi duit. Nah tu mulai orang menelepon le. Tengoklah di media sosial. Banyak yang menawarkan diri. Jadi gini, indah barang apa je online ni tu. Perempuan pun ada sekarang namanya perempuan online. Dipanggil kapan saja datang. Tak bisa dilacak tu ada ke mana? Kan kan dia cek ni melalui aplikasinya, suruh di situ. Kau dia tantangan ni duit. Tantangan ni duit awak di zaman canggih sekarang ini. Sampaikan anak awak. Bayana bujang dia anak gadi. Hati-hati. Tu kelompok yang ke-8. Tapi ada apa boleh ibu? Ada hilal ada leh. Oh ya. Kecuali dia bertaubat. Lecik lewat ibu ya. Kecuali dia bertaubat. Sebelum apa dia sudah bertaubat, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah akan sangat mengampuni orang-orang yang sudah bergelimang dosa. Coba ibu lihat cerita Malik bin Dinar. Itu nak lele ibu. Kojo wala buat sadar deh. Pamabuk munu orang main padusi. Dah do lenyinya. Labi di dunia sadarnya. Tu kojo Malik bin Dinar. Setelah dia mimpi dia ibu sekalian. Apa mimpinya? Mimpi masuk neraka. Mimpi hari kiamat. Kan dia elok ke neraka le. Tak kelucak kulit kali mimpi je baru. Jago dari mimpi lu terkelucak kulit dia kali. Terkelucak dah bahasa Indonesia dah. Terkelucak. Terkelupas kulitnya. Baru mimpi baru ibu sekalian. Tinggal dek sesodo rotor taubat Malik bin Dinar. Akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi, ulama tasawuf. Jadi macam dia. Padahal kojonya dulu itulah. Banyak orang yang berawal dari gelap tetapi berubah kepada terang benderang. Minaz zulumat ilan nur. Dari kegelapan kepada terang benderang. Yang berbahaya adalah dari terang benderang kepada zulumat, kepada kegelapan. Ada orang macam itu dulu bang. Banyak orang macam itu dulu. Dulu itu kami kini deh. Itu dia. Kita harus hati-hati ya. Jadi yang kelompok yang apa tadi? Yang ke-8 9 tadi dong. 8 bukan? Yang ke-8 adalah orang melakukan zina. Yang ke-9 mereka diarak dari kuburnya
mukanya, wajahnya kehitam-hitaman dan kebiru-biruan, dari mulutnya keluar api. Wah, kalau berbahaya. Apa pula orang yang cendeko? Orang yang cendeko kok adalah orang yang memakan harta anak yatim. Ya, ada terjadi itu ibu. Di dunia tengok Tuhan kali. Diselundupkannya keuangan anak yatim itu, patah kaki kali. Ya, jadi hati-hati. Koroto anak yatim. Anak yatim yang dimaksud adalah meninggal ayah, amak lah meninggal juga. Anak kau ndak leh orang tukang urusnya kayu lo kete. Tu diurus orang lain. Paje cako cocondo idui abi di orang lain orang celeko tu. Banyak terjadi itu. Paje cako lo ndak payah nak makan. Payah nak makan. Nan siapa cako? Nan orang nama urus cako inyo nan kanyang jadi. Itu orang nan celetu akan dapat hukuman seperti mata berwarna kebiru-biruan hitam, dari mulutnya penuh dengan api. Itulah orang yang makan harta anak yatim. Hati-hati wak masalah kok. Jadi ada di suatu masjid yang mengelolanya, pembayarannya kepada anak yatim itu secara uang masyarakat dorong mengelola. Nyado piti anak yatim nu nandari ayah orang tu. Dengan kayo joko kan, ayah kayo, amak kayo, meninggal ayah, meninggal amak, anak kecil bau. Dan anak yatim jurung kau mak, anak yatim jurung kau nak ayah le. Ayah dah meninggal, amak dah meninggal. Yatim kau yatim piatu le. Ya. Jadi kita hendaknya ya pergi dalam kehidupan ini menyantuni anak yatim. Kalau hatimu keras, berilah makan anak yatim dan usap kepalanya. Kau di berbagai pengajian selalu saya sampaikan seperti ini. Yang ke-10. Nih. Kau nama bahaya lo kalau ya. Yang ke-10 adalah orang yang kulitnya putih-putih. Kau nama apa? Tua. Penyakit sopak. Apa amalan kau jual sini turun lu ya Rasulullah? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka kalau orang doko ke orang tua, dia di dunia dipertengok oleh Tuhan. Iya. Dia jangan sampai doko ke orang tua lah. Ibu kalau lah rumah tangga tu kok amak nak apa dulin leh, jen. Sampai bila-bila pun amak tetap amak. Cuman yang punya suami nomor 1 suami, nomor 2 baru orang tua kita. Kalau belum berumah tangga, nomor 1 orang tua kita. Orang yang doko ke orang tua, kutin dengan kau ni esoknya. Bahkan ibu pernah dengar cerita Alqamah, orang taat leha, orang taat, rajin ke masjid, puasa Senin Kamis. Tapi ketika akan meninggal dunia, cendolek mugo, nyambu-nyambu, menyembur-nyembur dia. Lihat dari ibu menyembur-nyembur ya. Orang mengajarkan ke telinganya, la ilaha illallah. Nyambu cendolek. Bertanya kalau kepada Rasulullah, para sahabat, "Na'amu dia aja Alqamah Rasulullah." Tanyong ke bini le doa ma'ale. Di le doa ma Alqamah le di. Nyurang le nyurangnya.
Lagi orang lainnya tu dah tiap kali pada jamu amin tua kau dah. Ndak. Ilaha illallah. Tu ila amala. Betul amal. Ya. Mak. Kami kau utusan Rasulullah kau. Iyo anak-anak nama Al-Qamar tu. Ndak anak dan dule. Ndak apa nak jamu dah. Sebatang kara saya tinggal idui lah dah. Maka lah ndak lah. Nih, buat dia. Dua maaf kena maaf lah kesalahan anak mak tu. Ndak kena maaf dah. Dah dulu nunu anak ada turunnya ya. Kamu nak maaf dah. Dah maaf dah. Gila dia bini aja nya. Turun aja nih, turun dulunya selama bini aja turunnya. Aku ibu-ibu kalau laki tu memberi bantuan ke amaknya, mau ngipun lo bantu lo dia apa kan? Selama lo bini dulunya, amu lo datang kamu memberi bentau kini selama pun tak perlu lindung lagi. Akhirnya kalau ndak amunya Rasulullah dah, kami cek kayu bakar kami bakar anak amak dulu. Itu siapa tahu Rasulullah ya kah? La ilaha illallah. Kalau itu ya tidak bisa. Bila ada maafkanlah. Maafkanlah. Kalau tidak itu seburuk-buruk apapun perangai anak saya, ndak lera, ndak rela renanya. Ndak rela nengok anaknya itu. Allah dah maafkan. Setelah ibundanya memaafkan kesalahan anaknya. La ilaha illallah. Baca kali dia. La ilaha illallah. Ya sesalah orang tua awak deh. Karena orang tua kita lah kita lahir ke dunia ini. Jadi kita hati-hati ya. Jangan sampai awak toko ke orang tua. Itu yang ke-10. Yang ke-11 lagi. Ya. Ini apa pula penyakit orang ya? Yang ke-11, mereka digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta hati, giginya dan bibirnya seperti tanduk sapi. Tanduk sapi. Kemudian lidahnya memanjang sampai keluar. Wah, takut nengok oleh. Apa kojo orang jeleko ke Rasulullah? Kata Rasulullah, orang ini suka miras. Tahu apa mirasnya? Minuman keras, narkoba. Orang yang narkoba ikutin kedapik dia tanya. Kau tidak takut sama gini kok. Nanti dah lagi banyak macam narkoba kok. Kita hendaklah berhati-hati karena narkoba atau miras atau nama bermacam-macam. Kalau di Eropa tu ekstasi itu guna maknya menangkok orang gila. Orang gila tu kepayah nangkok orang gila parah tu di bebek tu tanangnya. Kenapa? Daerahnya dingin, dia dikasih obat panas, bau seimbangnya. Kalau daerah awak nyopane, belo pane, menggelagak jantung kali deh. Itu dia. Maka ibu-ibu hati-hatilah ya kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang namanya minuman keras. Kadang banyak dimasuk oleh orang ke dalam apa ya, makanan-makanan itu banyak itu terjadi. Hati-hati kita, jauhilah minuman keras yang akan mempengaruhi keturunan kita, generasi kita di masa yang akan datang. Itu yang kasa boleh. Yang ke-12, yang terakhir sudah aja jadinya. Ini adalah golongan orang yang mukanya bercahaya seperti bulan purnama pada malam 14. Oh, ikut. Jemaah Darussalam cendok apa? Amin.
Jamaah Darussalam enggak hanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa tu berbondong-bondong malah masuk ke dalam surga. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha. Dibukakan pintu surga tu. Siapa muka? Siapa muka? Malaikat Ridwan. Apa kata malaikat Ridwan? Salamun Salamun salam sejahtera bagi kalian semua, kata malaikat tadi. Masuklah kalian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian dalam surga. Nikmatilah apa yang ada di dalamnya selama-lamanya. Bukan nak gembiranya. Mukanya bagaikan bulan purnama pada malam 14. Inilah dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh rombongan cik yang eloknya Mudah-mudahan tak masuk awak dan cik tu. Dia termasuk. Amin ya. Dia termasuk pula awak yang tadi ya. Ikut bertanya ke orang di rumah, apa kaji je kau? Kaji berita akhirat cakap baik buya cakap. Dua boleh kelompok orang. Dua boleh kelompok. Mudah-mudahan tapi nak dapat dia dan cik juara. Nak dapat dia dan cik juara. Tengok je lah di YouTube semua kalau nak dapat lah ya. Ini saja kajian kita sore ini. Saya ada acara setelah ini. Pergi ceramah juga jauh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah Wirikom Ibu di Darussalam ya Allah. Terimalah amalan mereka ya Allah. Terimalah hajat mereka ya Allah. Kabulkan segala hajatnya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Sehatkan mereka semua ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah. Kalau ada jemaah kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada jemaah kami ini yang punya kesulitan, mudahkan ya Allah. Kabulkan segala hajat mereka ya Allah. Tenangkan jiwa mereka ya Allah. Beri mereka hidayah untuk taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.